Baiklah, saya akan menjelaskan virtual memory. Perkenalkan, nama saya Dwi Marta Raja Gugu, NPM 19110442, kelas TIP 1904. Pokok pembahasan, latar belakang, domain picking, pick replacement, alokasi frame, tracing, contoh sistem operasi. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami latar belakang memori virtual, memahami maksud domain picking, memahami mekanisme pick replacement, memahami algoritma alokasi frame, mengetahui implementasi memori virtual. 1. Latar belakang. Sebagian besar algoritma manajemen memori memerlukan satu kebutuhan dasar, yaitu instruksi yang akan dieksekusi harus berada di memori fisik. Pada beberapa kasus, keseluruhan program tidak diperlukan. Misalnya, program mempunyai kode untuk menangani kondisi error yang tidak biasa. Karena error ini jarang terjadi, kode ini hampir tidak pernah dieksekusi. Yang kedua, array, list, tabel, dan list dan tabel dilokasikan lebih dari kapasitas memori yang diperlukan. Yang ketiga, pilihan dan gambaran program jarang digunakan. Pada kasus di mana keseluruhan program dibutuhkan, mungkin tidak semua diperlukan pada saat yang sama. Kemampuan mengeksekusi program hanya pada beberapa bagian dari memori mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: yang pertama, program tidak terbatas jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga user dapat menulis program untuk ruang alamat virtual yang sangat besar, yang berarti menyederhanakan program teks. Yang kedua, karena setiap program user dapat menggunakan memori fisik yang lebih kecil, pada waktu yang sama dapat menjalankan lebih banyak program. Yang ketiga, I/O yang lebih sedikit diperlukan untuk load atau swap program user ke memori, sehingga setiap program user dapat berjalan lebih cepat. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori virtual. Biasanya diimplementasikan menggunakan domain picking atau domain segmentation juga digunakan, tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma pick replacement, karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Yang kedua, domain picking. Domain picking adalah sistem picking yang sweeping, seperti pick diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebetulan I/O lebih rendah, kebetulan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Proses di samping di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau swap ke memori menggunakan lazy sweeper untuk melakukan sweeping. Bila pick tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah pick tidak pernah ditukar ke memori kecuali pick diperlukan. Jika pick diperlukan, dilakukan acuan pick tersebut, tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Pick yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari picking store. Untuk membedakan antara pick pada memori dan pick pada disk, gunakan valid invalid bit.
tabel peak untuk peak yang berada di memori di set valid, sedangkan tabel peak untuk peak yang tidak sedang di memori atau pada disk di set. Akses ke peak yang di set invalid menyebabkan peak fault yang menyebabkan trip ke sistem operasi karena status atau register kode kondisi counter instruksi dari proses terinput disimpan bila terjadi peak fault. Proses dapat dimulai lagi pada tempat dan status yang sama, kecuali peak yang cocok sedang di memori dan sedang diakses prosedur untuk menangani peak jolt seperti peak fault sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan peak sedang tidak berada di memori. Yang kedua, jika acuan invalid dilakukan trip ke sistem operasi. Yang ketiga, sistem mencari frame kosong. Yang keempat, sistem melakukan proses sweeping ke frame bebas. Yang kelima, tabel peak di reset, di valid invalid di set 1 dan valid. Yang keenam, instruksi di restart. Apabila tidak ditemukan frame bebas, maka dilakukan peak replacement, yaitu mencari beberapa peak di memori yang tidak digunakan, kemudian dilakukan switch out ke backing store. Terdapat beberapa algoritma peak replacement di mana performansi algoritma diharapkan menghasilkan jumlah peak fault minimum. Beberapa peak kemungkinan dibawa ke memori beberapa kali. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung domain peak sama dengan perangkat keras untuk sistem picking dengan sweeping, yaitu tabel peak. Tabel mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid invalid atau nilai khusus untuk bit proteksi. Memori sekunder digunakan untuk membawa peak yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut sweep device. Performansi demand packing memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadi peak fault. Maka effective access time didefinisikan sebagai EAT = 1 kurang P kali MA tambah P kali peak fault time. Untuk menghitung effective access time, harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk melayani peak fault. Peak fault menyebabkan terjadi satu trip ke sistem operasi, yang kedua menyimpan register dan status proses, yang ketiga menentukan interrupt adalah peak fault. Yang keempat, memberikan peak acuan legal atau tidak, menentukan lokasi peak pada disk. Yang kelima, membaca dari disk ke frame bebas. Membaca dari disk ke frame bebas ada 3 bagian. Yang pertama, menggunakan antrian untuk perangkat sampai permintaan membaca dilayani. Yang
kedua menunggu perangkat mencari dan atau waktu latensi. Yang ketiga memulai transfer dari peak ke frame bebas. Yang keenam, sementara menunggu alokasikan CPU untuk user lain. Yang ketujuh, interrupt dari disk atau melengkapi I/O. Yang kedelapan, menyimpan register dan status proses user lain. Yang kesembilan, menentukan interrupt dari disk. Yang kesepuluh, memperbaiki tabel peak dan tabel lain untuk menunjukkan peak yang dimaksud sudah di memori. Yang kesebelas, menunggu CPU dialokasikan untuk proses ini kembali. Yang ke-12, menyimpan kembali register, status proses dan tabel peak baru. Kemudian melanjutkan kembali instruksi yang diinterupsi. Tidak semua langkah di atas diperlukan pada setiap kasus. Pada beberapa kasus terdapat 3 komponen utama dari waktu pelayanan peak fault, yaitu yang pertama melayani interrupt peak fault, yang kedua membaca peak, yang ketiga memulai kembali proses. Peak replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel peak dan tabel lain yang menunjukkan peak tidak lagi di memori. Kebutuhan akan peak replacement. Terdapat langkah-langkah untuk peak fault yang menentukan peak replacement seperti pertama, carilah lokasi peak yang diharapkan pada disk. Yang kedua, carilah frame kosong dengan cara yang pertama. Bila ada frame kosong, gunakan. Yang kedua, bila tidak ada, gunakan algoritma peak replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Yang ketiga, simpan peak korban ke disk, ubah tabel peak. Yang ketiga, baca peak yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel peak. Yang keempat, mulai kembali proses user. 5. Algoritma peak replacement. Terdapat beberapa algoritma peak replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma peak replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata peak fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori referensi dan menghitung jumlah peak fault. String yang mengacu ke memori disebut referensi string atau string acuan. String acuan dibanding secara random atau dengan menelusuri sistem. Algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah peak bila peak tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu peak yang akan ditempatkan, maka posisi peak yang paling lama yang digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah peak dibawa ke memori.
Algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Belady's anomali. Algoritma ini mempunyai rata-rata peak fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti peak yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata peak fault terendah untuk jumlah frame tetapi sulit implementasinya. Algoritma least recently used atau LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti peak yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Ilustrasi algoritma LRU dapat dilihat di bawah. Alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas, yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Jumlah minimum frame per proses ditentukan oleh arsitektur, di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Jumlah minimum frame memori virtual 14 ditentukan oleh arsitektur instruction set. Bila terjadi peak fault sebelum eksekusi instruksi selesai, instruksi harus di restart sehingga tersedia frame yang cukup untuk membawa semua peak yang berbeda, di mana sembarang instruksi dapat mengacu. Misalnya mikrokomputer menggunakan memori 128K yang dikomposisikan dengan peak ukuran 1K, maka terbentuk 128 frame. Jika sistem operasi menggunakan 35K, maka 93 frame sisa digunakan program user. Bila suatu program menyebabkan peak fault sebanyak 93 kali, maka menempati 93 frame bebas tersebut. Jika terjadi peak fault ke 94 dan dari 93 frame yang terisi, harus dipilih salah satu untuk diganti yang baru. Bila program selesai 93 frame tersebut dibebaskan kembali. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi, yang equal allocation dan proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat n frame dan n proses, maka setiap proses dilokasikan sejumlah frame yang sama, m atau m per n frame. Pada proportional allocation, setiap proses dialokasikan secara proporsional berdasarkan ukurannya. Jika ukuran virtual memori untuk proses PI adalah SI dan total jumlah frame yang tersedia M, maka frame ke AI dapat dialokasikan ke proses PI sama dengan alokasi global dan alokasi lokal. Peak replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame.
Pada multiple proses yang berkompetisi mendapatkan frame. Algoritma frame peak replacement dikelompokkan dalam dua kategori yang global replacement dan local replacement. Suatu frame global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Pada local replacement, jumlah frame yang dilokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan. Permasalahan pada global replacement adalah proses tidak dapat mengontrol rata-rata peak fault. Sejumlah peak pada memori untuk sebuah proses tidak hanya tergantung pada perilaku packing untuk proses tersebut, tetapi juga perilaku packing untuk proses yang lain. Bagaimanapun, karena algoritma global replacement menghasilkan throughput yang lebih besar, metode ini sering digunakan. Tracing misalnya sembarang proses tidak mempunyai frame yang cukup, meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum. Terdapat sejumlah peak yang sedang aktif digunakan. Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi peak fault, sehingga harus mengganti beberapa peak. Tetapi karena semua peak sedang digunakan, harus mengganti peak lagi. Proses berlanjut peak fault, mengganti peak untuk peak fault, dan seterusnya. Yang tidak digunakan lagi kemudian, konsekuensinya sering terjadi di peak fault. Dan kegiatan aktif packing yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk packing daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma lokal atau priority replacement grafik. Terjadinya proses tracing pada sistem programming. Sekian dan terima kasih.